Ya, halo semuanya. Ya, pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue David. Ya benar, nama gue David, bukan David Gadgetin ya. Nah, gue tuh dari SMA negeri gitu kan. Berbicara tentang SMA negeri, gue tuh kadang suka bingung banget gitu sama pemerintah yang kasih kebijakan untuk masuknya siswa-siswa baru. Yang biasa tuh namanya PPDB. PPDB tuh pada tahu nggak sih apaan? Nah, PPDB itu singkatan dari Pemuda-Pemudi Daerah Batak. Bukan. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Nah, kalau berbicara tentang PPDB, yang paling pertama tuh kita pasti tahu banget soalnya pertama namanya jalur zonasi gitu. Jalur zonasi. Gue tuh kadang suka bingung sama pemerintah yang kasih kebebasan untuk orang-orang yang mau masuk dari jalur zonasi gitu. Jalur zonasi itu kan biasanya orang-orang yang tinggal rumahnya deket-deket sama sekolah gitu, biar bisa ngerasain lah apa sih yang dirasain dari sekolah tersebut gitu. Nah, tapi gue pernah nemuin satu kasus gitu di mana di satu kasus itu ada satu kartu keluarga yang isinya 5 orang anak. Nah, itu tuh anak-anak itu lahirnya barengan gitu di bulan, misalkan bulan Oktober. Nah, satu anak itu lahir misalkan di bulan tanggal 27, 28, 29 gitu. Jadi menurut gue itu sangat gak masuk akal banget. Cuman kalau menurut gua dari kasus ini kita tuh bisa jadiin sebagai bisnis gitu. Bisnis apa sih? Yaitu bisnis yang namanya masukin orang ke dalam KK. Ya bisa aja sih gitu dihargain 10 juta satu orang. Ya lumayan lah. Yang kedua ada namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu biasanya kan buat orang-orang yang dalam tanda kutip itu kekurangan. Ya kekurangan dalam harta. Cuman ya yang gue bingung tuh di dalam jalur afirmasi ini banyak banget persyaratannya gitu. Yang pertama, kita tuh harus punya KIP, KIS, STNK, BPKB, motor Mio. Buset dah, ribet banget sumpah. Dan yang gue heranin ya, setelah gue temenan sama temen gue nih, yang dari jalur afirmasi, ternyata tuh dia tuh nggak semiskin itu. Gitu, gue bingung banget. Ternyata setelah gue pelajari lebih dalam, handphonenya aja dia itu pada pakai iPhone semua gitu, gue bingung. Gue aja ketinggalan gitu. Boba pada 3, ya Allah, boba gue cuma 1, itu juga kamera burik banget. Terus ya, yang gue heranin gitu, dia kalau setiap dijemput tuh sama orang tuanya gitu, pasti dijemput tuh pakai motor, pakai mobil, pakai helikopter, pakai tank, buset dah itu udah kayak main perang aja gitu. Dan yang ketiga, itu jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua. Kalau kita berbicara tentang jalur perpindahan orang tua, biasanya itu kan orang-orang yang orang tuanya tuh pindah dari luar kota ke Tangerang gitu. Cuman ya, yang gua iri gitu, kalau misalkan dia pada pindah orang tuanya dari luar kota ke Tangerang, itu kan biasanya anak-anaknya pada dapat sekolah baru ya. Lah gua mau beda gitu. Bapak gua nih pernah nih pindah dari Pamulang ke Tangerang. Gua bukannya masuk sekolah baru, malah masuk angin gua. Ya, cukup berbeda gitu kehidupan gue sama mereka gitu. Terus yang terakhir jalur prestasi, ini sebenarnya gue masuk dari jalur ini gitu, sombong dikit aja lah. Gue ya bisa dibilang pinter lah gue lah, cuman tapi nggak pinter-pinter banget. Nah, tapi gue suka iri gitu sama teman-teman gue yang masuk dari jalur prestasi, karena biasanya tuh teman-teman gue tuh biasa atlet-atlet, orang-orang pinter, buset dah. Tapi gue heran gitu kalau ditanya guru gue, David, kamu sebenarnya prestasi kamu apa sih? Wah, saya bingung bu, saya juga gak ada prestasi. Paling-paling prestasi saya kemarin panjat pinang bu, itu juga dapat sepeda doang. Terus paling nama-nama prestasi saya ini bu, ikut lomba bulan bahasa, itu juga udah kelas 12. Terus ngomongin tentang sekolah gitu, gue punya temen deket banget gue sama namanya si Barat. Nah, kenapa sih? Sebenarnya ada artinya nama Barat tuh. Yang jadi arti itu kenapa gue namanya dia Barat? Karena gue punya temen namanya Timur sama Selatan. Nah, dia tuh gue taruh di barat, karena dia tuh nggak bisa gue utarain, jadi gue taruh di barat tuh orang. Nah, si Barat ini tuh orangnya pelit banget, asli gue nggak bohong, dia tuh Barat nih orangnya pelit banget. Tapi si Barat lebih pelit lagi kalau yang sama namanya money, duit. Itu orang pelit banget. Pernah tuh satu kejadian gitu kan, gue nanya sama si Barat lagi ulangan MTK, gue bener-bener nggak ngerti gue pelajaran itu dah. Gue nanya sama si Barat, Rat, nomor 1 apa Rat? Belum gue Pit. Nomor 2. Itu lu jangan bohong, gue udah lihat itu. Apaan sih, tahu lu? Orang gue belum. Rat, 3 rat. Asli kan gue belum semua ini. Di gue belum, Pit. Lu batu banget sih lu. Rat. Lu udah 10.000 nggak Rat? Ceban Rat. Gue lapar banget pengen beli nasi padang, gue di depan Rat.
Nomor 1 jawabannya Epit. Nomor 2 A. Nomor 3 D. Asal lu jangan minta duit gua dah. Di gua mah bodo amat, Rat, mau itu juga lokasi gue ceban, lapar banget gue, perut gue lapar banget. Nih Pit, kertas ulangan sini lah gue kerjain sendiri dah. Ribet lu. Itu, si Bala tuh orangnya pelit banget, serius gue. Terus ngomongin tentang sekolah gitu, gue sebagai anak kelas 12 yang lihat ada adik-adik gue sekarang tuh kayak, ngelawan banget sama guru, batu banget kalau dikasih tau sama guru. Pernah tuh satu kejadian gitu. Kalau dulu ya, pasti gue tuh kalau diomelin guru nangis, kalau nggak nangis pulang minta maaf sama orang tua, terus orang tua dateng, gue nangis lagi gitu. Kalau sekarang beda. Nih contohnya nih ya, dulu nih, David, kamu bandel banget sih, kamu gak usah ikut mata pelajaran ibu lah, kamu keluar aja sono. Iya bu, maaf ya bu ya. Saya pulang gue ngadu ke emak gue ke BK. Yang kedua nih, kalau sekarang anak-anak zaman sekarang nih ya, David, kamu bandel banget sih, kamu pulang deh, keluar deh, kamu gak usah ikut mata pelajaran saya. Ya udah, saya juga nggak mau ikut mata pelajaran ibu. Ribet banget lu. Gurunya tiba-tiba nangis kan di pojokan. Gue ngurusin anak satu ribet banget. Apalagi gue ngurusin sekarang program pemerintah banyak banget jadi guru. Kadang gue suka kasihan gitu kan sama guru-guru gitu. Tapi guru-guru keren sih asli. Gue akuin keren banget. Nah, ngomongin soal kenakalan remaja, yang paling pertama nih, gue sekarang sudah mulai mengetahui tentang teman-teman gue sekarang yang sudah kecanduan merokok. Merokok tuh parah banget. Asli dah, gue nggak bohong. Pernah satu kejadian gitu, gue kan suka banget berangkat sama teman-teman gue yang suka ngerokok. Gue waktu itu di motor gitu, temen gue ngerokok. Banyak banget itu asapnya, udah kayak asap industri itu, pabrik. Kalah itu semua asap, rokok kan. Terus gitu kan, baju gue nih yang awalnya ada bau soklin udah dicuciin sama emak gue. Terus nyampe di sekolah bawa rokok Samtek, itu bau banget rokoknya asli gue. Terus nih, setelah gue pelajari lebih dalam, ternyata teman-teman gue ini bisa kecanduan ngerokok gara-gara zat-zat yang terkandung dalam rokok yang bikin dia tuh tercandu-candu gitu. Yang pertama ada zat nikotin, tau lah zat nikotin yang bikin penyumbatan darah. Nah yang kedua ada zat tar. Tar ini ada artinya gitu. Tar satu batang habis makan, tar satu batang habis mandi, tar satu batang pas pengen berangkat sekolah gitu. Aduh, asli. Terus gue juga suka bingung sama orang-orang yang udah ngerokok, terus dia nge-vape juga. Tahu kan vape yang rokok elektronik gitu-gitu. Nah, gue gak kepikiran gue itu paru-paru dia bentukannya udah gimana ya, udah hitam banget kayaknya. Sama muka gue kayaknya lebih hitaman paru-paru dia tuh. Asli dah. Terus berbicara tentang kenakalan remaja, rokok. Gue kalau rokok kayaknya udah biasa banget dah. Baru-baru ini gue ngeliat kejadian namanya tawuran. Tawuran antar pelajar. Tahu kan lu yang itu ajang jago-jagoan biasa. Woi, mana lu, maju lu, sini mau maju lu. Itu ajang jago-jagoan biasa. Gue tuh suka ngeliatin temen gue kadang tawuran. Ada yang ngebuka gesper lah, ada yang ngebuka celurit. Ada yang satu nih temen gue ngebuka usaha gini. Ini beda sendiri nih ngebuka usaha nih orang nih. Pas gue tanya usahanya apaan bang? Usaha batu, gue buat tawuran. Buset, usaha batu. Terus tiba-tiba ada yang beli gitu kan temen gue. Bang mau beli batu bang? Mau beli batu? Nih 50.000. Semoga lancar ya tawurannya. Semoga kepalanya bisa headshot. Buset ribet banget kata gue tawuran-tawuran begini. Terus ada satu kejadian gitu. Ada nih orang mau buka gesper, dia mau tawuran. Tapi gespernya masih kepake. Jadi pas mau ngebuka masih kayak gini. Ayo maju ke sini, woi, maju, woi. Terus ada gitu musuhnya lagi, musuhnya juga masih kepake. Ayo maju. Dari belakang ada polisi, MPM Berita datang, malah nyawerin. Ribet gitu. Dan ada kejadian paling mind blowing lah, paling susah buat gue pikirin kenapa itu kejadian bisa terjadi gitu. Yaitu temen gue yang bandel banget. Nih temen gue bandel banget asli. Temen gue pernah masuk BK gara-gara dia tuh ngegelepak para guru. Jadi ceritanya gini, guru gue lagi lewat, dia dari atas digelepak kepala gurunya. Das, kamu bandel banget sih. Kamu besok panggil orang tua kamu di BK ya. Besoknya dia datang ke BK, tapi dia nggak bawa orang tua. Terus tiba-tiba dia ngeluarin tas, pas dibuka anggur merah. Gurunya marah. Kamu kok bawa anggur merah sih? Sabar bu, ini ada maksudnya. Pas dibuka, orang tua. Ya. Sekian dari saya, David. Terima kasih.